Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Zul. Jadi, hari ini, di video kali ini, gua akan menceritakan tentang sebuah film horor berasal dari negara Italia, di mana filmnya akan membuat kalian merasakan kengerian dan ketakutan. Karena filmnya bercerita tentang sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan, namun tanpa diduga tiba-tiba mobil mereka malah berpindah ke suatu tempat di dalam hutan. Dan seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka harus tewas mengenaskan. Ya udah tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Nah, di awal film kita diperlihatkan oleh seorang perempuan muda bernama Elisa yang sedang menelpon ibunya karena memang si Elisa ini sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah orang tuanya di salah satu daerah di negara Italia, di mana di sana Elisa ini juga dijemput oleh sebuah mobil karnavan milik seorang supir yang bernama Fabrizio, yang bekerja sebagai seorang agen travel yang sering mengantar jemput penumpang-penumpangnya. Elisa juga tidak sendirian, melainkan ada 3 orang penumpang yang lain, yaitu sepasang kekasih bernama Sofia dan Mark, dan satu orang lagi yaitu Ricardo yang bekerja sebagai seorang dokter. Lalu singkat cerita mereka pun memulai perjalanan melewati hutan belantara sambil berpesta meminum bir yang sudah disiapkan oleh Fabrizio di dalam kulkas. Nah, tapi di tengah perjalanan, si Elisa ini tiba-tiba entah kenapa mengalami mual-mual. Ya udah jelas dong melihat hal itu, mereka semua memutuskan untuk menepi di pinggir jalan terlebih dahulu. Lalu setelah si Elisa ini sudah baik-baik saja, mereka pun memulai kembali perjalanan, tapi sekarang yang mengemudi adalah pacarnya Sofia karena dirinya memaksa untuk melakukan hal itu. Sampai tak terasa hari sudah menjadi malam, di mana yang lainnya sudah tertidur pulas dan hanya menyisakan Fabrizio dan Mark saja yang sedang berada di kursi depan. Nah, tapi tiba-tiba saja mereka malah menabrak sebuah pohon akibat terkejut melihat adanya seekor rusa yang berada di tengah jalan. Sampai kejadian mengerikan itu membuat mereka semua tidak sadarkan diri. Dan anehnya, saat mereka terbangun nih, tanpa diduga, mobil mereka sudah berada di hamparan rumput yang begitu luas dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang begitu besar. Padahal si Mark ini ingat betul bahwa dirinya hanya menabrak sebuah pohon yang berada di pinggir jalan saja. Tapi entah kenapa, sekarang mereka malah berada di tempat itu. Nah ini nih, awal mula kejadian mengerikan akan terjadi kepada mereka semua. Yaitu pertama-tama mereka menyadari ada sebuah rumah tua yang begitu besar, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Sehingga mereka pun kembali ke dalam mobil untuk mencari pertolongan, tapi sayangnya usahanya itu terasa sia-sia saja. Bahkan sekarang Fabrizio dan Ricardo yang sudah pergi mencari bantuan ke dalam hutan, malahan mereka berdua menemukan ada 3 tubuh manusia yang dibuat dari pepohonan, dan di sana juga mereka melihat ada kepala hewan yang baru saja dipotong hidup-hidup. Merasa ada yang aneh, mereka pun memutuskan untuk tinggal di mobil saja. Ya bayangin aja jika kalian yang ada di posisi mereka, melihat ada 3 boneka pepohonan dan beberapa kepala hewan yang baru dipotong hidup-hidup, pasti kalian akan memutuskan untuk tetap tinggal di mobil saja daripada harus berada di luar. Nah, tapi pada malam harinya nih, mereka semua malah melihat ada sinar lampu yang berada di rumah tua itu, sehingga mereka berpikir bahwa ada seseorang yang berada di dalam sana. Tapi di saat si Elisa dan Sofia masuk ke dalam rumah tersebut, tebak apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak melihat ada seorang pun di dalam sana selain ada sebuah tangga misterius. Yang ternyata di dalam sana ada seorang anak perempuan yang lidahnya sudah terpotong. Apalagi tiba-tiba saja dia menangis ketakutan seiring dengan adanya suara aneh yang terdengar dari balik jendela. Dan lagi-lagi tebak apa yang terjadi. Mereka berempat melihat ada sekumpulan orang-orang yang membawa Mark dari dalam mobil yang tentu saja membuat Sofia ingin segera keluar dari dalam sana. Tapi beruntungnya Ricardo berhasil menahannya, karena jika mereka keluar dari sana, kejadian mengerikan pasti akan terjadi kepada mereka semua. Dan beberapa saat kemudian tubuh Mark dibawa ke rumah tua itu dan diletakkan di atas sebuah meja sambil mendengarkan lagu yang mengerikan. Apalagi ritual tersebut bisa disaksikan oleh mereka berempat dan mulai melihat kedua kaki Mark yang dipukul dengan sebuah palu. Dan setelah itu para pemuja sesat tersebut mengambil kedua mata Mark dengan menggunakan cara yang mengerikan.
Setelah ritual selesai nih, mayat Mark segera dibawa keluar dari sana, tapi beruntungnya keberadaan mereka berempat belum diketahui oleh para pemuja itu. Sehingga dengan rasa sedih dan ketakutan, mau tidak mau mereka membebaskan anak perempuan itu dan segera keluar dari sana dengan menyusuri hutan belantara. Tapi lagi-lagi nih, dengan anehnya setelah mereka berjalan sampai sore hari, entah kenapa mereka malah kembali lagi ke rumah itu, tapi sekarang mobil mereka entah kenapa sudah tidak ada di sana. Hal itu tentu saja membuat mereka kebingungan, tapi beruntungnya Fabrizio menemukan ada sebotol bir yang dapat mereka minum untuk mengisi perut mereka yang sudah kosong. Dan juga mereka memutuskan untuk menginap kembali di rumah tua itu daripada harus berada di luar. Sampai tak terasa hari sudah menjadi malam, di mana di sana Fabrizio sempat menghibur mereka semua agar keadaan bisa sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Nah, tapi setelah itu nih, Elisa yang terbangun dari tidurnya menyadari bahwa Ricardo, Sofia, dan anak perempuan itu sudah dalam keadaan diikat untuk dijadikan ritual berikutnya. Elisa dan Fabrizio tentu saja yang melihat Ricardo yang sedang dipotong kupingnya, juga melihat Sofia yang diambil kedua matanya, lalu setelah itu pada akhirnya mereka dibunuh pada saat itu juga. Melihat hal itu tentu saja Elisa menangis ketakutan dan menyadari ada yang aneh dengan Fabrizio, karena entah kenapa setiap mereka meminum sebotol bir milik Fabrizio, lagi-lagi mereka semua tiba-tiba mengalami tidak sadarkan diri. Dan tanpa sengaja nih, Elisa menemukan ada sebuah mikrofon yang dipasang oleh Fabrizio di kupingnya. Sehingga setelah penyamarannya terungkap, pada akhirnya Fabrizio mengaku atas perbuatannya itu dan membiarkan Elisa ditangkap oleh orang-orang di sana. Dan pada pagi harinya terlihat jelas bahwa Elisa sudah duduk di kursi dengan tangannya yang sudah dipaku bersama dengan para warga hutan di sana. Dan kelompok mengerikan itu ternyata dipimpin oleh seorang perempuan yang bekerja sebagai seorang mafia di Italia. Dan setelah makan siang bersama nih, perempuan itu tiba-tiba dijemput oleh seorang polisi setempat dan membiarkan Elisa menderita di sana sendirian. Entah apa alasannya, tapi memang itulah yang dilakukan oleh perempuan itu kepada Elisa. Nah, lalu si Elisa ini dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya berisikan sebuah rekaman yang ternyata entah kenapa rekaman itu adalah hasil dari film buatannya Fabrizio yang berisikan tentang film horor yang dibuatnya selama ini dalam perjalanan mereka. Melihat hal itu tentu saja, si Elisa ini merasa tak percaya karena mereka semua hanya dijadikan peran saja bagi Fabrizio untuk filmnya itu. Bahkan dengan teganya, pembunuhan itu benar-benar nyata karena si Fabrizio ini memang menginginkan sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata. Dan juga film ini tentu saja diproduksi atas bantuan dari perempuan mafia sebelumnya. Sehingga setelah mendengar penjelasan dari Fabrizio, Elisa kemudian memberanikan diri untuk mencabut tangannya itu secara paksa dari paku yang menahannya. Nah, dan setelah melakukan hal tersebut, walaupun sakit untuk dilakukan, tapi mau bagaimana lagi, Elisa kemudian mendengar adanya suara Fabrizio dari dalam sebuah mobil, di mana di sana terlihat jelas bahwa anak perempuan sebelumnya merupakan seorang adik dari Fabrizio itu sendiri. Bahkan lidahnya pun sekarang sama sekali tidak terpotong, melainkan ia hanya berpura-pura saja melakukan hal itu hanya demi membuat Fabrizio membuat sebuah film horor yang begitu nyata. Nah, si Elisa ini yang tentu saja merasa dibodohi segera pergi mengambil senjata, dan di saat adik Fabrizio ingin keluar dari dalam mobil, tanpa ragu-ragu Elisa segera menembaknya di saat itu juga. Kemudian disusul oleh tewasnya Fabrizio sambil merekam semua kejadian itu untuk film horornya tersebut. Dan setelah Elisa membunuh kedua orang itu, Elisa sama sekali tidak menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Karena menurutnya, hal itu harus dilakukan olehnya untuk menghukum mereka berdua yang telah membunuh teman-temannya hanya demi konten film. Nah, si Elisa ini lalu segera pergi berlari menuju hutan. Yang beruntungnya, para warga di sana tidak ada yang menemukan Elisa, melainkan ada seorang anak laki-laki yang tanpa sengaja menuntunnya keluar dari hutan tersebut, menuju pantai yang tak jauh dari sana, di mana di pantai itu terlihat jelas bahwa Elisa satu-satunya orang yang memakai baju aneh dan juga adanya darah di sekujur tubuhnya. Sehingga para wisatawan tersebut memandangi Elisa dengan penuh keheranan, sekaligus menjadi penutup dari film ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Bagaimana filmnya menurut kalian? Jika kalian suka dengan alur cerita yang gua buat, silahkan untuk pencet tombol subscribe di bawah dan like video ini. Ya udah, nama gua Zul, sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.